Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih inget nggak sama saya? Kalau nggak inget kebangetan. Gurunya cuma satu tapi lupa. Masih inget ya, saya Bu Aminah yang ngajar geografi. Nah, kita langsung aja ya. Kalian buka halaman 4. Kita akan belajar tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, sebelum itu kan semoga bumi kita lekas membaik ya, apalagi di tengah pandemi corona ini. Kan kita nggak enak ya belajar jarak jauh kayak gini, emangnya lagi LDRan. Nah, lanjut, sekarang kita mau bahas tentang wilayah dan perwilayahan. Kalian pernah nggak sih dengar kata-kata ada wilayah, ada daerah, ada kawasan, dan ada juga lokasi? Kita suka dengar ya 4 hal kata-kata tersebut, tapi sering sekali tiap orang tuh memaknai kalau kata-kata tersebut itu sama maknanya. Nah, padahal kalau menurut dari kacamata geografi itu jelas sekali berbeda ya. Ya, kalau geo itu kan kita pasti ngomongin tentang permukaan bumi. Nah, wilayah sama daerah itu sebenarnya satu kesatuan juga, cuman ada yang membedakan. Kalau daerah itu sama bagian dari ruang permukaan bumi, tapi dia itu ngomongin administratif. Misalnya dari ini kecamatan Ciracas, daerah sini kecamatan Cibubur. Nah, itu jelas. Kalau wilayah sama, dia juga bagian dari permukaan bumi, tapi dia punya ciri karakteristik tertentu. Apa yang menjadi ciri? Kita lihat coba wilayah Bekasi dengan Bogor. Apa sih yang paling mencolok dari Bekasi dan Bogor? Ah, betul, pasti cuaca, ya enggak? Apalagi untuk saya nih orang Bekasi asli kan. Kalau Bekasi itu panas, tapi kalau kita ke puncak Bogor coba, kan adem, ayem, ya kan? Nah, dari situ udah kita bilang wilayah itu punya karakteristik, bisa dari iklim. Selain itu, apalagi yang membedakan? Nah, bedanya itu tata ruangnya. Biasanya kan kalau kita lihat daerah Bekasi itu dataran rendah. Kalau daerah Bogor itu dataran tinggi. Peruntukannya juga beda. Coba kalau kamu lihat, ada nggak perumahan di Bogor? Enggak kan? Paling ada itu pun villa. Tapi villa itu kan bisa kita lihat, ada yang atas banget, ada yang di tengah, ada yang di bawah banget. Kenapa kayak gitu? Karena reliefnya tidak sama, atau kita bisa bilang reliefnya itu kasar. Kenapa sih Bu nggak dibikin perumahan aja? Emang ada developer tuh bikin perumahan, tapi yang itu memudahkan cepat terjadinya longsor. Nggak mungkin. Beda di Bekasi, datarannya rendah, rata. Makanya kalau dibikin perumahan aman-aman saja. Beda dengan di Bogor. Lalu di Bogor dibuat apa Bu kalau nggak cocok untuk perumahan? Nah, kamu suka lihat nggak sih, daerah Bogor itu kan banyak wisata. Ada curug, ada taman matahari, ada taman safari. Kenapa kayak gitu? Bukannya di Bekasi bisa Bu? Ya bisa, tapi lebih cocok untuk relatifnya kasar. Artinya kalau relatifnya itu kasar kan, dia harus bikin suatu bangunan itu kan yang cocok untuk daerahnya sebagai daerah konservasi. Nah, itu udah belajar tuh di kelas 11. Konservasi itu adalah tempat pelestarian dan perlindungan tumbuhan dan
hewan. Oleh karena itu, di Bogor banyaknya daerah wisata. Kalau perumahan nggak ada. Rumah ada tapi harus sesuai dengan relatifnya. Selain itu beda apa lagi, Bu? Nah, selain dari beda iklim, beda peruntukan tata ruang, beda dari jenis pekerjaan. Coba saya mau tanya, apa bedanya sawah dengan perkebunan? Beda ya. Kalau persawahan itu biasanya ada di dataran rendah. Kalau dia perkebunan ada di dataran tinggi. Nah, beda juga dari jenis tanamannya. Kalau sawah itu biasanya dia padi, palawija. Kalau perkebunan dia itu biasanya sayur mayur, buah-buahan. Sampai situ ngerti enggak? Jadi jelas ya, wilayah itu beda, punya ciri khas tertentu. Sama kayak kamu sama dia, nggak bisa kita samain ya. Lanjut, kita dengar juga ada kata-kata lokasi. Nah, biasanya kan orang memaknai lokasi sama wilayah itu sama. Memang sebenarnya agak-agak mirip sih, tapi beda. Bedanya di mana? Nah, kalau lokasi itu dia bagian dari permukaan bumi juga, tapi dia menyatakan suatu peristiwa. Peristiwa apa? Contoh, pada tahun 2004, tempatnya tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi tsunami di Nanggore, Aceh Darussalam. Nah, dia menyatakan suatu peristiwa. Ada tsunami di mana? Di Aceh. Jelas ya bedanya? Selanjutnya ada juga kata-kata kawasan. Biasanya kalau kita dengar kata kawasan itu kan kawasan Bekasi sebagai kawasan industri. Kenapa sih? Emang industri itu cuma ada di Bekasi? Kan enggak, Bu. Ada di semua provinsi Indonesia. Nah, jadi kalau kawasan itu dia menitik beratkan, dia punya tujuan tertentu. Nah, di Bekasi ini dia dibikin sebagai wilayah nadel, atau kita katakan dia punya fungsional. Setiap daerah nanti ngacunya ke suatu tempat, dijadikan sebagai suatu pusat. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin tingkatan UMR, itu pasti paling gede di Bekasi. Kenapa bukan di Jakarta, Bu? Karena kawasan industrinya ada di Bekasi. Pertama itu ada di Bekasi, UMR gede. Yang kedua itu ada di Surabaya. Yang ketiga baru nih ada di Jakarta. Nggak percaya? Coba searching. Jadi jelas ya, beda antara daerah. Daerah itu jelas administratif. Ada kecamatan, RT, RW, provinsi. Yang kedua, lokasi. Lokasi menyatakan suatu peristiwa. Terjadi apa di dunia ini? Kayak sekarang telah terjadi pandemi corona. Di mana pertama kali? Yaitu adanya di Wuhan, Cina. Yang ketiga ada kawasan. Nah, ingat kalau kawasan tuh cuma satu. Pasti dia punya tujuan tertentu. Lanjut ya. Sudah ke wilayah, pasti dong wilayah itu punya pembagian. Jadi nggak cuman orang tua kamu aja nih yang punya pembagian. Ada berapa sih pembagian wilayah? Itu ada 5. Pertama kita lihat ada homogen. Homo itu apa? Bukan yang cinta sesama jenis, tapi homogen itu ya benar sih, emang tentang satu, tapi ini kita ngomongin kesamaannya.
Kalau ngomongin cinta sesama jenis jelas ya, nggak boleh. Apalagi di kelas ini nih, jangan sampai ada yang homogen. Apalagi kan cewek-cewek almarhum banyak. Yang kedua, ada wilayah nadel atau fungsional. Sama nih kalau kita menitik beratkan sama hubungan manusia. Nggak mungkin manusia itu bisa berdiri sendiri. Kayak kamu nggak bisa berdiri tanpa pacar. Yang ketiga, ada perencanaan. Namanya juga perencanaan. Pasti sesuatu yang direncanakan. Contoh lah, kalau kamu suka nih sama orang, pasti kan ada kan perencanaan tertentu. Sama, di wilayah ini ada rencana. Kita ambillah masalah banjir. Kenapa sih banjir itu nggak kelar-kelar, khususnya di ibu kota, yaitu Jakarta. Padahal nih, Jakarta tuh udah 60 kali loh ganti gubernur. Tapi untuk banjir aja itu nggak terselesaikan. Ini kan udah sering kita bahas ya. Harus banyak rencana-rencana yang matang. Sedangkan rencana yang matang kalau tidak diikuti oleh masyarakatnya itu juga tidak bisa jalan. Artinya untuk banjir ini mindsetnya dulu, perilaku masyarakatnya dulu yang harus dibenarkan. Karena kan kita udah tahu Jakarta itu posisinya memang dari sejarah itu kan terletak di dataran rendah, di daerah cekung. Kita tahu pasti air itu sifatnya mencari tempat yang paling rendah. Udah mah posisinya rendah. Ditambah, kamu suka dengar gak sih banjir kiriman dari Bogor? Kan suka denger ya. Nah ternyata itu enggak hoax, itu adalah fakta. Kenapa? Karena kita tahu Bogor itu dataran tinggi. Otomatis tuh pas banjir air turun dari atas kan. Karena sifat air tadi, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah ditambah, diperburuk lagi. Kamu lihat banyak tanaman apa coba di puncak? Tanaman teh. Nah, teh itu ternyata setelah diteliti lagi, dia itu kurang bagus dalam menyerap air. Artinya dia butuh nih sesuatu tanaman yang itu bagus dalam penyerapan air. Ada 2 faktor. Yang ketiga, coba deh kalau kamu hidup di Jakarta, itu rata-rata, paling kalau udah masuk rumah ya gang-gang, untuk jalan motor aja sempit. Lalu ketika hujan gimana? Airnya mau ngumpet di mana? Sedangkan semuanya kan sudah semen. Ditambah lagi perilakunya yang suka membuang sampah secara sembarangan. Ya emang nggak salah sih sebenarnya ini kalau kita ngomongin sejarah, ada ya sejarah dari zaman kita dijajah dulu. Jadi kan pas kita dijajah itu kan masyarakat Indonesia belum mempunyai pendidikan yang mumpuni ya. Ada beberapa tapi itu hanya kasta tertinggi. Rata-rata itu kan masih pola pikirnya masih rendah, pengetahuan juga masih rendah karena keadaan. Nah dulu itu zaman pas Belanda itu penjajah itu membolehkan saja masyarakatnya membuang sampah ke sungai. Jadi sifat suka membuang sampah itu udah ada dari zaman penjajahan Belanda. Nah karena itu mau segimanapun bagus teknisnya, perencanaannya dalam membasmi banjir, kalau dari masyarakatnya nggak mau merubah mindset, merubah kebiasaan, itu nonsen. Mau 1000 kali pun ganti gubernur, ya tetap aja banjir itu akan terus melanda ibu kota. Apalagi sekarang ya, kita lihat keadaan tuh nggak cuma ibu kota aja yang banjir. Kemarin tuh kamu lihat kan Aceh.
Aceh itu banjir bandang, padahal lagi musim kemarau. Tapi ingat, musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Kita skip, kita bahas lagi lain kali. Jadi harus gimana Bu? Mungkin gak sih Jakarta itu gak banjir? Mungkin saja, tapi dia butuh waktu yang sangat lama. Rubah dulu mindset, rubah dulu perilaku masyarakatnya. Lalu yang kedua, benarkan dulu tata ruang wilayahnya. Artinya gimana? Fungsi wilayah tersebut harus sesuai. Kalau dia sebagai tempat daerah penyerapan air, ya itu harus dibikin tempat penyerapan air. Makanya kan sekarang alhamdulillah kita sudah banyak melihat di Jakarta itu sebagai hutan buatan. Nah itu salah satu cara ya pemerintah kita bikin supaya nggak banjir lagi di Jakarta. Lanjut, pembagian wilayah yang keempat itu ada administrasi. Nah kalau administrasi tadi jelas, pasti dia ngomongin RT, RW, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Itu setiap jenjang pasti punya fungsi masing-masing. Yang terakhir ada wilayah pesisir. Tahu pesisir di mana? Ya, di pantai. Kita tahu ya bedanya pesisir dengan pantai. Apa bedanya? Ya, kalau pesisir itu batas antara daratan dengan lautan. Gitu ya. Jadi kita hanya bahas sedikit dulu itu. Pembagian wilayah itu ada 5. Yang pertama, homogen, satu karakteristik kesamaan. Kalau dia wilayah persawahan, sawah semua, bekerjanya biasa sebagai petani. Yang kedua ada nadel, fungsional. Setiap wilayah itu pasti memerlukan wilayah yang lain karena kemampuannya itu berbeda setiap wilayah. Yang ketiga ada perencanaan. Merencanakan sesuatu itu harus step by step. Yang keempat ada administrasi secara RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi. Dan yang terakhir adalah wilayah pesisir. Sampai sini ada yang mau nanya? Nanti kalau ada yang nanya kita ketemu ya di Google Meet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.